Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang ibu-ibu. Siang. Gimana kabarnya? Kabar baik. Keluarga di rumah gimana kabar? Baik-baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir kembali untuk pertemuan sesi berikutnya ibu ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi 13 ini, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Kemarin sesi sebelumnya kita membahas tentang apa ya Bu ya? Kita membahas tentang apa ya Bu ya? Pencegahan anak, penelantaran dan eksploitasi. Oke, terima kasih Bu Mila. Oke, masih ingat itu penelantaran itu seperti apa? Eksploitasi itu seperti apa? Masih ingat? Oke, kalau penelantaran itu yaitu tidak membiarkan anak, tidak memberi hak anak. Nah, kalau eksploitasi itu, ini baca ibu ya, ini eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja, pelayanan paksa, perbudakan, pokoknya hak yang tidak bagus mah ya Bu ya, yang namanya eksploitasi itu. Oke. Sekarang saya mau tanya dulu di ibu-ibu, kalau tidak memberi makan anak, membiarkan anak berkeliaran itu termasuk penelantaran atau eksploitasi? Penelantaran. Oke. Kalau menjual anak, membiarkan anak melacurkan diri atau menikahkan anak dengan orang kaya demi kekayaan itu apa Bu? Termasuk apa? Penelantaran ataukah eksploitasi? Eksploitasi. Oke, terima kasih Bu Mila, itu betul sekali. Itu termasuk eksploitasi. Nah, ini akibat dari penelantaran ya ibu-ibu ya. Kalau misalnya kita menelantarkan anak di rumah, ini nih akibatnya. Anak putus sekolah, terus kurang gizi, celaka, luka, sakit. Bisa jadi juga anak digigit binatang karena kita tidak memperhatikan anak. Bisa jadi binatang, entah itu kalajengking, kecoa, ular, anjing. Nah, terus anak juga sering ketakutan atau tidak berani. Terus ini kemampuan berbahasa rendah. Anak merasa tidak aman, terus susah juga untuk bergaul, mengalami masalah penyelesaian diri pada masa yang akan datang. Kenapa anak susah bergaul? Karena kita tidak pernah membimbing anak. Begitupun kenapa kemampuan berbahasanya rendah, karena kita jarang mengajak anak tuh ngobrol. Ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang ini cara mencegah penelantarannya itu seperti apa? Ini ada di sini ibu-ibu. Ada yang bisa bantu saya untuk membaca? Bu Mila? Kebutuhan dasar anak, saya meluangkan waktu untuk bersama dengan anak, berbagi tidak? Ya, lanjut sampai ke bawah. Berbagi tugas dalam mengasuh anak, mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan. Memperhatikan pergaulan anak, memperhatikan perkemasan anak, perkembangan anak, menitip anak dan keluarga, ataupun keberatan yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. pada saat orang tua yang tidak ada di rumah. Menitipkan anak di tempat yang Tempat penitipan anak. Mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat. Saya lanjut ya Bu ya. Iya. Mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji atau bidan. Bawa anak ke tempat kerja. Misalnya kita kerja di rumah tidak ada yang mengasuh, kita bawa dia ke tempat kerja. Terus konsultasi dengan pendamping PKK-nya Bu ya, kalau misalnya ada masalah semacam ini Bu, memenuhi kebutuhan dasar anak. Sandang pangan, maksudnya itu makannya, berpakaiannya, dan jangan lupa kasih sayangnya ya Bu ya, untuk diperhatikan. Nah, ini nih jarangnya Bu ya, meluangkan waktu untuk bersama anak.
kebanyakan kita ibu-ibu tuh selalu bilang sibuk kerja. Padahal itu tidak boleh ya Bu ya. Minimal kita punya waktu dengan anak untuk bermain bersama anak. Terus di rumah harus berbagi tugas dengan suami. Suami juga harus punya peran dalam mengasuh anaknya. Terus di sini juga kita harus mendidik anak. Bila apa yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan agar anak terbimbing dengan baik. Nah, terus ini memperhatikan pergaulan, jangan sampai anak salah bergaul. Karena zaman sekarang ya Bu ya, kebanyakan anak salah bergaul, larinya kan kurang bagus. Terus memperhatikan perkembangannya dari dia usia balita memasuki usia remaja, itu harus diperhatikan ya Bu ya. Remaja dan dewasa itu biasanya anak-anak itu suka perkembangannya suka tidak stabil. Nah, terus menitipkan anak, kalau misalnya kita masih punya keluarga yang tidak punya keluarga yang misalnya tidak sibuk, nah, terus kita mau bepergian, bisa menitipkan anak ke keluarga, setidaknya ada yang memperhatikannya Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya contoh eksploitasi ya Bu ya. Ini pemanfaatan tubuh anak, pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Terus ini pemanfaatan tenaga. Nah, pemanfaatan tubuh itu seperti ini ya Bu ya. Kita menjual anak atau biasa orang bilang melacurkan anak, itu kan tidak boleh. Terus pornografi anak itu juga tidak boleh. Anak yang cacat atau bayi yang digunakan untuk semacam di lampu merah, sering lihat ibu-ibu ya, orang sering membawa anak untuk diajak mengemis, itu juga tidak boleh Bu, itu namanya eksploitasi anak. Nah, terus ini memanfaatkan kepolosan dan keluguan anak, yaitu perkawinan anak usia sebelum 18 tahun, itu termasuk eksploitasi ya Bu ya. Terus anak dijual untuk dibayar. Ada yang menjual anak? Ada Bu. Ada ya, oke, terima kasih. Terus ini pemanfaatan tenaga. Semacam apa, kita mengajak anak untuk pergi pecah batu, itu tidak boleh. Terus memaksa anak untuk berjualan, tidak boleh Bu ya. Kecuali kalau dia berjualan atas keinginannya sendiri. Tapi jangan dipaksa, karena anak-anak itu bukan masanya untuk bekerja, tapi anak-anak itu masanya untuk bermain dan sekolah. Jadi kalau dipaksa untuk bekerja Ibu, jangan ya, itu namanya eksploitasi anak. Oke, mereka bisa bekerja tapi minimal 3 jam saja. Itu pun bukan atas paksaannya kita sebagai ibunya ya, sebagai orang tuanya. Ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu tentang eksploitasi atau penelantaran? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Iya. Terus di sekitar ibu-ibu ada tidak yang menelantarkan anak atau mengeksploitasi anak? Tidak ada ya. Oke, kita kalau begitu nanti setelah ini kita lanjut bahas tentang disabilitas ya Bu ya. Tentang disabilitas. Tapi sebelumnya saya anjurkan kembali di rumah untuk mengingat kembali apa materi yang sudah kita pelajari Bu ya. Iya. Sudah Ibu Bu ya. Untuk disabilitasnya kita bahas di langkah berikutnya. Terima kasih banyak ibu-ibu atas kehadirannya. Kembali saya ingatkan untuk mempraktikkan apa yang sudah dipelajari hari ini. Terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Ya, pakai podaku penenggeri